Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Papa Mama. Shalom Opa Oma. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah. Kakak harap adik-adik semua tetap sehat, tetap semangat. Kita kasih sorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus ya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, hari ini kakak ditemanin oleh kakak yang baru loh. Kita kenalan dulu yuk. Shalom kakak, silahkan diperkenalkan. Shalom adik-adik. Perkenalkan kakak Kak Warni. Kakak senang banget ikut ibadah bersama kalian. Mereka luar biasa ya Kak. Pastinya Kak, udah gak sabar. Ayo adik-adik, kita segera mulai ibadah kita. Kakak minta adik-adik semuanya duduk yang rapi. Tidak ada yang jalan, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul hari ini untuk beribadah. Tuhan, kami tahu musim telah berganti, tahun pun telah berganti. Tapi satu yang kami percaya, kasih Tuhan tidak tergantikan. Urapi ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Urapi setiap kami, penuhi hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang hari ini bangun pagi-pagi dan sudah berdoa? Wah, luar biasa Kak. Wah, hebat Kak. Nah kalau begitu, kita angkat satu pujian yang berjudul Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku,
Sekolah minggu kita punya yel-yel loh Kak. Wow, apa tuh Kak? Keren loh Kak. Wow. Udah hafal belum gerakannya? Sudah dong. Sudah ya. Sekarang kita ajak adik-adik, ayo biar lebih semangat. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita yel-yel dulu ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uwi, 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 uwi. Yes, 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 yes. Haleluya. Ya, keren kan Kak yelnya? Wah, mereka pintar-pintar ya betul, Kak. Masih semangat memuji Tuhan? Mau menari buat Tuhan? Ayo adik-adik kita angkat 2 pujian yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai dan dilanjutkan dengan Hatiku Senang. Ikuti gerakan kakak ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya, Yesus hebat, luar biasa. Wah Kak benar ya, kalau ikut Tuhan Yesus itu hati kita pasti senang, Betul Kakak. penuh dengan sukacita. Wow. Wah adik-adik masih mau terus memuji Tuhan? Nah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat 1 pujian, nanti akan dilanjutkan doa firman oleh Kak Warni. Kita nyanyikan lagu apa Kak? Aku mengasihimu. Betul adik-adik. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik kita angkat persembahan kita sembah Tuhan. Engkau baik, Engkau Yesus. terima kasih Kasih Bapa. Haleluya, Engkau yang kami sembah. haleluya Tuhan. Kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Buat hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang dengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik yang di rumah, papa mama yang di rumah Tuhan. Biar hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami dimanapun berada. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sa sa sa, aku bisa, ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Happy New Year adik-adik, selamat tahun baru dari Kak Lukman. Hari ini Kak Lukman mau mengatakan sa sa sa, aku bisa, bersama Tuhan aku pasti bisa. Adik-adik, hari ini kakak mau bawa catatan. Catatan apa ya? Catatan mengenai apa yang kakak alami pada waktu masa kecil adik-adik. Pada waktu itu, ketika kakak masih kecil, kakak itu hampir nggak diterima di sekolah dasar adik-adik. Mama kakak itu sampai harus ngelesin kakak. Karena waktu TK, itu kakak tuh hanya gambar dan gambar tiap hari. Dan akibatnya, waktu mau masuk kelas 1 SD, kakak hampir nggak diterima. Kakak sedih, tapi ya kakak mau menjalaninya. Kemudian adik-adik, bukan hanya itu, kakak cadel, nggak bisa ngomong R. Dan pada waktu kelas 2 SD, kakak masih ingat, kakak sering nangis adik-adik. Kenapa nangis kak? Iya, soalnya kakak suka ketinggalan. Jadi kalau waktu nulis catatan di papan tulis, di buku, itu udah dihapus dulu papan tulisnya. Kakak ketinggalan. Dan kakak nangis, hampir tiap hari kakak nangis. Dan itu berjalan terus sampai kakak kelas 4 adik-adik. Ketika kakak ke kelas 4, kakak ketemu guru agama. Dia guru yang baik sekali. Dan dia guru yang lucu. Pada waktu kelas 4 SD itu, kakak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Kakak mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan adik-adik. Awalnya kakak pikir, aku nggak bisa jadi baik. Aku nggak bisa, aku nggak sanggup.
Tapi setelah itu, Tuhan Yesus di dalam kakak, dia menguatkan kakak. Akhirnya, apa yang terjadi adik-adik? Kelas 5 SD itu, kakak mulai belajar sungguh-sungguh. Dan di kelas 6 SD, kakak ranking 2 adik-adik, puji Tuhan. Bukan karena kakak sanggup, tapi karena Tuhan Yesus kasih kesanggupan. Aku pasti bisa bersama Tuhan. Dan setelah itu, mulai SMP 1 sampai selesai, sampai SMA, kakak juara 1. Dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan adik-adik. Anak-anak, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Musa. Ketika itu, Musa itu adalah bayi yang dibuang ke dalam sungai adik-adik. Wah, dia dibuang. Tetapi Tuhan bisa mengubah kondisinya itu. Dia adalah orang Israel. Tapi dia, karena dia dibuang, dia harus hidup di tanah Mesir. Dirawat oleh istri Firaun. Adik-adik, pada masa Musa itu, orang-orang Israel itu menderita adik-adik. Mereka dipukulin, mereka dicambuk, dan mereka harus kenapa? Kerja paksa di Mesir itu adik-adik. Ingat adik-adik, pada waktu itu mereka tetap berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku tidak mau seperti ini terus Tuhan. Disiksa seperti ini terus Tuhan. Dan Tuhan memakai Musa. Pada waktu itu ketika Musa melihat bangsa Israel, bangsanya sendiri disiksa, dia nggak terima adik-adik. Dia balas membunuh orang Mesir, tapi akhirnya apa? Dia lari ke tanah Median. Dia takut kalau dia dikejar dan dia akhirnya juga dibunuh. Nah, tapi adik-adik, apa yang terjadi? Pada masa itu, Musa berdiam di tanah Midian. Dia mengembalakan kambing domba di gunung Horeb. Dia berpikir, wah hidupku sudah tenang ya. Nggak ngapa-ngapain, sudah tenang sekali. Tapi Tuhan punya rencana yang lain untuk hidup Musa. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Juga untuk adik-adik. Ketika itu, tiba-tiba suatu kali ada semak duri adik-adik. Semak duri itu terbakar. Tapi kok nggak habis? Musa pada waktu itu melihat. Apa yang terjadi? Kenapa semak duri itu terbakar, tapi tidak habis? Dia hanya menyala apinya. Ketika dia melihat, tiba-tiba ada suara. Tuhan katakan, Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan yang kau sembah. Wah, Musa tambah kaget. Dan Tuhan berkata, Musa, tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Karena itu, tanggalkanlah kasutmu. Dan Musa meninggalkan kasutnya adik-adik. Dia siap menerima perintah Tuhan. Adik-adik, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan, mereka apa percaya sama aku Tuhan? Aku ini kan cuman pengembala kambing domba. Musa sudah membela dirinya seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan berkata lain. Musa, apa yang ada di dalam tanganmu? Tongkat Tuhan. Tuhan menyuruh dia melemparkan tongkat adik-adik. Tongkatnya berubah jadi ular. Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Ketika tongkat dilempar, jadi ular. Wah, Musa jadi takut adik-adik. Tapi Tuhan katakan, jangan takut Musa. Itu adalah tongkatmu. Aku sudah mengadakan mujizat. Berubah tongkat menjadi ular. Ketika bangsa Israel tidak percaya bahwa aku yang mengutus engkau, tunjukkanlah tongkat ini. Kemudian Musa berkata lagi, Tuhan, aku nggak pintar ngomong Tuhan, aku nggak pandai bicara. Nah, Musa cari alasan adik-adik. Dia merasa bahwa dia tidak bisa, dia tidak sanggup. Dan kemudian Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu, karena aku yang menciptakan lidahmu. Aku akan menyertai kamu. Jangan takut Musa. Kadang-kadang kita berpikir, aduh aku takut. Tapi itulah yang Tuhan katakan. Tuhan menyertai lidah Musa dan Tuhan akan menyertai Musa. Tapi Tuhan,
Tuhan tidak mau dengar alasan kita. Dia mau kita mengikuti rencana Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, Musa, di situ kan ada Harun, kakakmu. Karena itu, ajaklah Harun bersamamu. Dia akan membantu engkau berbicara pada Firaun. Dan Tuhan akan menyertaimu. Akhirnya, Musa dan Harun berangkat ke Mesir untuk menemui Firaun. Itulah cerita yang dikatakan dalam Alkitab adik-adik. Untuk memasuki tahun 2023 ini, supaya kita bersama Tuhan, kita pasti bisa. Kakak mau kasih rumus nih. Nah, adik-adik kan sudah sering menghafalkan rumus matematika. Kita mau lihat, namanya adalah A, B, C, plus. Apa adik-adik? A, B, C, plus. Mudah kan adik-adik? Yang pertama, A adalah akui Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik. Kita perlu mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Ketika kita mengakui Dia, Engkau Tuhan atas hidupku, Engkau yang berkuasa atas hidupku, kita menjadi tidak takut karena Dia selalu menyertai kita. Nah, adik-adik coba lihat gambar ini. Ketika itu, ada seorang anak yang dia membutuhkan pertolongan. Dia datang kepada siapa? Dia datang pada Tuhan Yesus. Dia merasa bahwa, aduh, aku nggak bisa jalan, kakiku, aku pakai tongkat, aku sedih, hidupku rasanya nggak berwarna. Tapi adik-adik, kita mau lihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup anak ini. Adik-adik, ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan akan menjadikan hidup kita penuh warna. Asal kita mau A, mengakui Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita akui bahwa Dia yang menyertai hidup kita. Dia yang menyertai jalan kita. Adik-adik sama-sama kasih warna ya. Coba kita sama-sama kasih warna. Ayo mau kasih warna apa? Merah. Oke, kita lempar merah. Merah. Hijau. Oke, kita lempar hijau. Ada apa lagi? Oh, kuning. Ya, kuning. Kita lempar kuning ya adik-adik ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika kita mengakui Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mengaku dengan mulut kita. Maka hidup kita akan menjadi berwarna dan Dia akan mengubah hidup kita adik-adik. Adik-adik mau? Akui Yesus dalam hidupmu. Mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan penolong dalam hidup kita. Memasuki tahun 2023 ini, bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita butuh rumus ABC plus ini. A, akui. B, baca Alkitab setiap hari. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus membaca Alkitab 2 hari sekali ya adik-adik ya. Atau 1 minggu sekali pas ke sekolah minggu. Enggak ya, kita harus membaca Alkitab setiap hari. Sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Setiap hari kita harus baca Alkitab. Ingat rumusnya adik-adik? A, B, C, plus. A, akui. B, baca Alkitab. C, ceritakan Tuhan kepada temanmu. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Dan kita mau belajar untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Jadi, kita mau jadi pemberita Injil. Kita mau menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Adik-adik, kakak punya anak. Namanya adalah Anthony. Dia saat ini sedang belajar basket, bola basket. Nah, kakak senang sekali. Kenapa? Karena lewat dia bermain basket, kakak sudah bilang, kamu harus jadi dampak positif kepada orang lain. Kamu harus memberikan dampak yang luar biasa pada orang lain. Kamu jadi contoh buat teladan buat teman-temannya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika itu, kakak dengar dari teman-temannya, dari orang tua teman-temannya. Wah, kalau nggak ada Anthony main basket, aku rasanya nggak semangat. Dan pernah, waktu latihan Anthony nggak bisa datang, teman-temannya juga nggak mau ikut latihan karena Anthony ternyata memberikan pengaruh yang positif buat pada teman-temannya. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Lewat Anthony dia memberikan hal yang positif. Dia menjadi contoh buat teman-temannya dan menceritakan Tuhan. Bahkan orang tuanya bertanya, Anthony, gerejanya di mana ya? Dia rajin baca Alkitab nggak ya?
Karena Anthony sudah menceritakan Tuhan pada teman-temannya. Lewat apa yang dilakukan, dia bermain basket dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Sudah ingat rumusnya kan adik-adik? A, B, C, plus. A, akui. B, baca Alkitab. Betul. C, ceritakan Tuhan kepada teman-temanmu. Dan yang plus adalah minta pertolongan Roh Kudus setiap saat. Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada kita untuk menjadi penolong kita. Karena itu, kita mau minta pertolongannya setiap saat dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku untuk aku jadi anak Tuhan yang manis. Tuhan, aku kadang-kadang nakal. Aku mau berubah. Tolong aku Tuhan. Kita katakan sama-sama, aku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan sama-sama. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita harus minta pertolongan Tuhan. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Kakak suka nyanyi lagu ini adik-adik. Waktu kakak doa pagi, kakak bilang, Roh Kudus tolong aku, sertai langkahku hari ini. Walaupun kakak sudah besar sampai saat ini, kakak sudah jadi dewasa, tapi kakak tetap butuh Roh Kudus. Di dalam pekerjaan, waktu kakak kuliah, dan kapanpun kakak butuh Roh Kudus. Karena dia yang menjadi kekuatan kakak. Dia memberikan pertolongan dalam hidup kakak. Jadi ingat rumusnya adik-adik ya. A, B, C, plus. A, akui Tuhan Yesus dalam hidupmu. B, baca Alkitab setiap hari. C, ceritakan Tuhan kepada teman-temanmu. Dan plus, minta pertolongan Roh Kudus setiap saat. Dan dia akan memberikan pertolongan untuk memasuki tahun 2023. Amin adik-adik. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Anak-anak, hari ini saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Keluaran 4 ayat 12. Oke? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Sekali lagi ya. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Adik-adik, kita mau sama-sama mengucapkan power statement. Karena itu, ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan menyertaiku. Kuasa Tuhan ada padaku. Bersama Tuhan, aku bisa. Yeay! Bersama Tuhan, adik-adik pasti bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2022. Di tahun 2023 ini, kami tahu terus berjalan bersama Tuhan. Kami mau akui Tuhan dalam hidup kami. Kami mau baca Alkitab setiap hari. Kami mau menceritakan Tuhan pada teman-teman kami. Dan kami mau minta pertolongan Roh Kudus setiap saat. Dan aku percaya bahwa Dia pasti menolongku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Minta tolong papa mamahnya ya untuk men-scan barcode yang sudah tersedia. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan supaya menjadi berkat
untuk orang banyak, dan supaya menjadi meluaskan kerajaanmu dan mensenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Teman-temanku yang dikasihin Tuhan Yesus, mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan setiap hari. Tuhan, terima kasih kami masih bisa bersekolah walaupun masih daring. Kami bersyukur karena masih bisa belajar. Tuhan, sertai juga Bapak Ibu guru supaya masih bisa membimbing kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Salam Kak Nola Minggu dan teman-teman. Yohana mau berdoa untuk keluarga Pak David. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak David, Ibu Dita, dan Bobo Eja, agar Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan berkati. Berikan kesehatan agar terhindar dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, jagalah Indonesia kami, lindungi Indonesia kami. Yesus, saya berdoa juga, jaga Bapak Joko Widodo ya Tuhan, supaya bisa memimpin Indonesia kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa, jaga Indonesia kami supaya gak ada virus corona ya Tuhan, supaya virus corona pergi ya Tuhan, supaya di Indonesia kami gak ada virus-virus ya Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, ibadah kami sudah berjalan dengan baik. Semuanya berkat tuntunan dari Tuhan. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk hari-hari ke depan kami Tuhan, agar kami semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus. Biarlah setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati.